Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Dias Motovlog. Di konten kali ini kita mau membahas bahas tentang lampu. Jadi ceritanya gini, teman saya yang pakai Beat ini Beat ESP tahun 2017. Teman saya yang pakai Beat ini curhat ke saya, lampu Beatnya itu agak kurang terang. Ya emang lampu bawaan Beat tuh mentok segitulah. Teman-teman user Beat pasti tahu lampu apa itu. Yuk lanjut. Lampu Beatnya tuh, lampunya mentoknya tuh pencahayaannya seperti apa. Nah, cerita jadi tuh pingin yang lampunya tuh terang. Soalnya teman saya ini sering sering kena lubang. Jadi pelek belakang itu kena gara-gara kurang terang lah cahayanya. Pertama saya tawarin pakai Proji kayak motor saya ini CB 150 ini, saya pakai Proji Ice. Buat cahayanya tuh buat cahayanya tuh kayak gini. Tapi ini Proji saya bukan yang fast break ya, jadi biar benar-benar terang itu harus nunggu tengah menit lah, nggak sampai tengah menit juga sih udah terang. Ini Proji saya. Dan teman saya rekomendasikan nih pakai lampu RTDM 8. Sebelumnya saya pernah beli buat di Supra saya tuh setahun setengah yang lalu. Saya beli RTD sama M8 tapi beda tipe kayaknya. M8-nya tuh lebih agak besar. Nah, di sini saya sama rekomendasiin buat beli saklar on off. Enggak sih, saklar lampu yang 3, yang off, tengah, sama jauh. Kenapa? Supaya kalau nggak dipakai itu lampunya bisa di offin. Yang pertama, biar si LED ini awet. Yang kedua, biar arus akinya itu ya kalau bukan dipancar sih, kalau diteruskan jadi akinya tuh boros lah, bukan boros sih, cepet swak. Jadi dikasih on off. Sorry sama rokok. Di sini saya di vlog ini saya mau kurang review sih ya, buat membagikan pengalaman aja buat teman-teman, barangkali bermanfaat buat teman-teman kan yang user Beat, terutama ini yang lampunya kayak lilin kalau di jalan. Ini teman saya. Nah, teman saya tuh request lampu senjanya diganti pakai lampu alis. Lampu alisnya tuh di dalam. Mau saya taruh di luar tapi sayangnya kelihatan jadi nggak rapi. Jadinya saya taruh di dalam. Nih, buat penampakan lampunya tuh seperti ini. Nah, ini lampu dekatnya. Nah, ini lampu jauhnya. Lampu jauhnya tuh nggak bawahnya ikut ya, nggak kayak Proji ya. Jadi cuma buat nambah terang dikit lah. Nih, ini ada kipasnya. Mungkin teman-teman bisa kedengaran suara kipasnya ini. Agak ya apa yang diharapkan sih. Kalau Proji itu kan nggak pakai kipas, emang ada sistem pendinginnya sendiri kan di belakang sini. Tapi kalau ini harus tetap pakai kipas biar si LED ini tetap dingin. Jadi total pengeluaran buat beli lampu ini sekitar 250 udah plus sama saklarnya. Buat link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi, kolom deskripsi. Apalagi ya, oh iya teman-teman, Beat itu kan kalau dikontak itu kan lampu kan belum on. Jadi teman-teman harus ganti arus ke lampu ini, harus ganti ke arus DC. Ini kan soalnya kalau yang Beat lama itu kan dari arus AC ya, jadi dia dari spool langsung ke lampu. Jadi teman-teman harus mengubahnya ke DC. Ke DC kenapa? Karena supaya si LED ini
nggak kena arus. Kalau dari 10 kan otomatis semakin kita besar gasnya kan semakin arus listriknya kan semakin tinggi. Nah itu LED-nya bisa bikin putus. Kalau dirubah ke AC, jadi ini ketika kontak on, kita kontak on, si lampu itu langsung nyala, nggak ikut ke arus spool. Dan itu membuat umur si LED-nya tuh lebih panjang. Kalau yang di bit sekarang kan udah LED ya, bit sekarang kan udah LED, jadi nggak bisa diganti ke lampu seperti ini. Ini cuma buat bit yang masih pakai lampu bohlam, bisa jadi opsi dengan harga yang ramah di kantong, tapi untuk cahayanya ya lebih dari lebih dari lampu orinya, tapi tetap ramah di kantong. Oh iya, kita compare lampunya dengan Proji Ice-nya punya saya, biar nggak penasaran kan. Loh, mati. Wah, saklarnya bukan saklar sih, ini di sikringnya tuh udah agak aus. Di sebelah sini sikringnya udah agak aus, jadi harus dikencengin lagi. Nah ini penampakannya, ini Proji. Ini buat si RTDM8. Kalau buat cahaya tuh Proji itu kalem ya cahayanya ya, soalnya punya saya pakai yang 35 watt, jadi nggak terang-terang amat. Kalau yang ini RTD ini cahayanya lebih ke putih nih kalau dari depan. Tuh kan, ini kenapa si lampu ini nggak ada silo-silonya kalau dari depan, karena mereka ada sistem cut off-nya. Bukan sistem, itu cut off itu biar si lampu di sebelah sana tuh ada garisnya tuh, jadi pengendara yang dari depan itu nggak silau. Nih kalau dibandingin nih, ini yang Proji, ini yang RTDM8. Ya jangan gimana ya, bukan nggak bisa dibandingin sih, ini udah lumayan kok untuk harga 250. Jadi gimana hasil cahayanya di jalan, simak terus videonya di Dias Motovlog. Berhubung ini agak hujan, agak gerimis, jadi kita muternya yang dekat-dekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang saya bilang ada cut off-nya nih. Yang biru itu cut off itu. Sebenarnya bagusnya itu cut off-nya yang tinggi itu di sebelah kiri, yang kanan yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya yang dari depan itu nggak silau. Oh iya, buat temen-temen yang mau pasang itu, kalau bisa pasang sendiri oke. Tapi kalau nggak bisa pasang, lebih baik bawa ke bengkel aja. Soalnya apa? Soalnya ini kan ada yang diubah ya harusnya dari AC ke DC. Jadi buat yang nggak tahu itu, kalau salah fatal karena itu kelistrikan. Harusnya saya sertakan ini ya, video pembongkaran sama video before-nya ya. Tapi berhubung saya lupa, jadi ini video afternya aja. Kalau teman-teman mau tahu gimana bongkarnya sih, gimana cara ngerubah arusnya ke DC sih, bisa tanya di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya. Ya, ini udah agak sepi ya. Ya, jadi begini sorot lampu RTDM8 kalau di jalan, di bawah jalan, apa namanya, di bawah lampu jalan pun sorot lampunya tetap kelihatan.
Tapi sayangnya ini setelan yang saya pakai itu kurang kurang naik ya. Jadi teman-teman, saya tuh pernah pakai motor ini sebelum diganti lampunya ke RTDM 8. Emang lampu bawaan Beat ya maksimal seperti itulah. Tapi mau gimana lagi? Malah tadinya ini lebih parah. Jadi lampunya itu setting tinggi rendahnya itu salah. Jadi nyetingnya itu ketinggian. Harusnya lampunya nyorotnya ke jalan, malah lampunya nyorotnya ke muka orang. Terang enggak sih lo iya. Kita putar balik. Ini agak gerimis. Buat harga 250 worth it sih menurut saya. Ya, kita belok kanan. Oke, dan ini penampakan lampu Beat-nya ya, lampu Beat. Bukan lampu Beat, lampu RTDM 8 di Beat ESP tahun 2017. Kita lihat kalau dari depan silau atau enggak. Apakah teknologi cut off itu memang membuat gak silau? Dan ternyata iya, lampunya nggak silau, masih ramah di mata gitu ya. Lampunya nggak silau. Buat terangnya juga lumayan, itu terangnya juga ya 250 worth it. Ya mungkin ada merek selain RTD seperti Luminos dan lain-lain ya, atau teman mau pasang Proji itu tergantung selera kalian ya. Saya di sini cuma mereview lampu RTDM 8 ini karena saya juga pernah pakai di Supra saya, di Supra 100 saya, dan itu masih hidup hingga sampai sekarang. Ini buat si RTDM 8 itu seperti ini ya. Mungkin buat teman-teman yang berbudget lebih tinggi ya bisa ganti Proji. Tapi buat teman-teman seperti saya ini, saya dengan gaji pas-pasan, pingin biar lebih safety di jalan ya, menyesuaikan dengan dompet kalian masing-masing intinya. Di tempat terang oke, di jalan yang agak gelap malah tambah kelihatan, di jalan lebih gelap lebih kelihatan lagi. Oke, kita muter. Oh shit, ambulan. Loh, bapaknya ngantuk. Udah tak tungguin loh, Pak. Oke. Oh, kenapa di jalan banyak sekali tikus? Aku mau belok ke kanan tapi di belakang ada orang. Oke, kosong. Harus belok kanan. Ya, sangat lumayan buat 250. Sebenarnya saya juga nggak begitu berekspektasi tinggi ya dengan lampu RTD ini, apalagi dan harganya yang 250, tapi ekspektasi malah dilebihkan. Ternyata sorot lampunya, sorot cahayanya itu oke.
Ya, sekian review lampu RTDM 8 di BIT ESP 2017. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian, apalagi user-user BIT yang ingin lampunya lebih terang ya, lebih terang, bisa pakai opsi ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.